Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sukma Mehilda SESY MPD selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang 5 kaidah asasi dalam kaidah fikih. Kaidah asasi semula dinamakan dengan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Setiap permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut, walaupun sering mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tasil. Kaidah asasi itu digali dari sumber-sumber hukum baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil istibah. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nas-nas pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fikih, hingga sampai dari nas itu dapat diwakili dari sekian populasi nas-nas lahkan. 5 kaidah atau qawaid al-khams atau 5 kaidah asasi tersebut adalah: 1. Perkara tergantungnya tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kali ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk i'tikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam solatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampailah mendengar suara atau mendapati bau atau dari kentutnya. Selain itu ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam solatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah solat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakin. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian keadaan suci hanya saja untuk ihtiyah atau kehati-hatian, yang lebih utama adalah memperbarui wudunya. Contoh lain dalam fikih jinayah, apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu yang artinya Allah menginginkan kemudian buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila dapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka
hadirlah sebagai macam ruksan atau keinginan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringatan solat qasar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan solat dalam posisi duduk atau berbaring, melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air dan lain sebagainya. Keempat, yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, jangan memberikan mudarat kepada orang lain, jaga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata, maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut dan tetap Islam selama di dalam hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak berubah. Dan yang kelima adalah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang hukum yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, atas adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rahmatullahi wabarakatuh.